Selamat datang di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi, yaitu Mekanika Fluida OS 2102. Kita lanjutkan topik yang baru tentang tekanan uap. Apa bedanya penguapan dengan tekanan uap? Pada saat kita memanaskan air, tentu hingga temperatur tertentu air akan menguap, berubah dari cair menjadi gas. Dalam ruang terbuka, jika air menguap dan uapnya terbawa angin, tentunya air yang telah menjadi uap di udara akan berpindah dari atas air yang masih dalam keadaan cair. Jika peristiwa penguapan ini terus berlanjut, tentu air yang ada di dalam wadah akan habis. Namun, jika kita melakukan pemanasan pada ruang tertutup, di mana wadah yang kita panaskan tersebut ditutup, maka uap air yang terbentuk di atas air yang cair tidak bisa keluar dari sistem. Lalu, tekanan udara menjadi meningkat karena partikel air dalam fase gas mulai memenuhi ruang udara. Sedangkan pada saat yang sama, kinetik air meningkat, menyebabkan partikel air bergerak dan dapat membentuk gelembung-gelembung air dan memberikan tekanan pada air di fase cair. Kini, tekanan air dan tekanan gas bertambah. Tekanan air di fase cair menyebabkan molekul-molekul air di permukaan dapat mengisi ruang udara. Begitupun tekanan udara yang tinggi menyebabkan gas air yang ada di udara dapat mengisi ruang cair. Pada saat tekanan atmosfer atau tekanan udara ini sama dengan tekanan pada penguapan, maka tekanan tersebut dinamakan tekanan uap. Ya, jadi dalam bentuk reaksi, kita bisa melihat bahwa tekanan uap itu tercapai pada saat air dalam keadaan liquid itu molekulnya bisa berpindah ke air dalam keadaan gas, begitupun juga dalam keadaan gas ke keadaan cair. Artinya, proses evaporasi dari liquid ke gas, evaporasi sama dengan proses terjadinya kondensasi, yaitu gas menjadi cair. Kita melihat di sini pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uapnya adalah kurang lebih 101 kilopascal atau juga sama dengan 760 mm dari merkuri ya. Namun, katakanlah pada saat temperatur 40, tekanan uapnya itu ada di sekitar kisaran di bawah mungkin kurang lebih 40 hektopascal gitu ya. Nah, ini pada saat dia kondisinya menguap ya, uapnya naik mengisi kontrol volume. Nah, untuk penguapan kita bisa jelaskan dengan cara misalnya kita mengetahui bahwa kondisi atmosfer itu kan berlapis-lapis. Mulai dari atmosfer bagian bawah di troposfer, kemudian stratosfer hingga atmosfer yang paling tinggi yaitu termosfer. Temperaturnya itu bisa berubah-berubah, tapi ada satu parameter yang sifatnya terus berubah seiring dengan ketinggian, yaitu tekanan. Nah, semakin dekat dengan pusat massa bumi, tekanannya makin besar. Jika kita naik ke pegunungan misalnya, tekanannya akan semakin turun dibandingkan dengan tekanan misalnya di atas permukaan air laut gitu ya. Nah, tekanannya itu di pegunungan semakin turun karena semakin jauh dari pusat bumi. Kondisi penguapan atau boiling point sangat tergantung dari tekanan. Semakin rendah tekanan udaranya, atmosfernya, air akan lebih mudah menguap sehingga temperatur didih atau titik didihnya menurun. Ya kan? Karena di atasnya tidak banyak yang menekan gitu ya. Tekanan rendah sehingga akan lebih mudah bagi air untuk mendidih. Jika tidak ada tekanan, maka yang mencegah terjadinya penguapan hanya ikatan kohesif antara molekul. Kalau ikatan kohesifnya tidak ada, sudah pasti tanpa adanya tekanan, fluidanya langsung menguap. Jadi penguapan itu terjadi karena beberapa molekul cairan di permukaan punya cukup momentum untuk mengatasi gaya kohesif antara molekul dan melepaskan diri ke atmosfer. Fluida menguap meninggalkan fase cair menuju gas karena gerak kinetik molekulnya lebih besar dari gaya kohesif antara molekul. Tekanan uap lebih mudah dibayangkan pada sistem yang tertutup. Misalnya,
pada air dalam botol yang tertutup rapat, atau bahkan pada bumi yang dikelilingi atau tertutupi dalam tanda kutip ya, tertutupi oleh atmosfer. Nah, vapor pressure ini dicapai pada saat kondisi air H2O dalam keadaan cair dapat bereaksi bolak-balik dengan H2O kondisi dalam keadaan gas, atau jumlah molekul yang berpindah dalam keadaan gas sama dengan jumlah molekul yang berpindah dalam keadaan cair. Jika suatu keadaan setimbang tercapai, maka jumlah molekul yang meninggalkan permukaan cairan sama dengan jumlah molekul yang masuk ke permukaan cairan tersebut, sehingga uap disebut telah jenuh, dan tekanan uap tersebut yang bekerja pada permukaan cairan disebut tekanan uap. Vapor pressure juga disebut kondisi dynamic equilibrium, karena begitu equilibrium tercapai, kondisinya tidak statik, tetapi terus terjadi pertukaran gas yang terevaporasi menjadi gas, dan gas yang terkondensasi menjadi cair. Nah, ketika kita naik gunung, tekanannya menurun. Ketika itu, titik didihnya menurun. Jadi, untuk mendidihkan air panas di pegunungan tidak perlu hingga suhu 100 derajat Celcius. Titik didih atau penguapan adalah tergantung tekanan, bukan suhu. Namun, kondisi tekanan uap suatu fluida dipengaruhi oleh suhu. Jadi misalnya tekanan atmosfernya itu lebih kecil daripada tekanan uap, ya, maka akan terjadi boiling point. Katakanlah di pegunungan tekanan atmosfernya jauh lebih kecil daripada kondisi tekanan uap air, sehingga dia akan mendidih pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, semakin kecil tekanan atmosfer, maka titik didihnya juga semakin kecil. Begitupun juga sebaliknya, kalau tekanannya besar, titik didihnya juga semakin besar. Ini perbandingan antara boiling condition dengan vapor pressure. Ya, kalian bisa melihat dan tadi sudah dijelaskan. Kita mengetahui bahwa titik didih itu tergantung oleh tekanan, tapi tekanan uap itu tergantung oleh temperatur. Jadi, setiap suhu itu memiliki tekanan uap masing-masing. Sebelum terjadi pendidihan, fluid itu dalam keadaan liquid. Tetapi di atas tekanan uap, fluida adalah liquid gitu. Tapi di bawahnya itu dia boiling point. Di atasnya, di atas vapor pressure dia menjadi liquid. Ya, silakan kalian bisa lihat lagi grafik yang saya tunjukkan tadi. Ya, dari sana kalian bisa banyak belajar. Nah, vapor pressure itu lebih banyak digunakan di bidang meteorologi. Dia itu digunakan dalam persamaan conservation of moisture. Sering dimanfaatkan juga untuk menghitung relative humidity atau specific humidity, yang tujuannya untuk melihat kandungan air, tentunya dalam bentuk gas yang terkandung dalam udara pada suhu tertentu. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih.